Kita telah tiba di episode pamungkas dari perjalanan menakjubkan ini, sebuah perenungan mendalam mengenai semesta kebijaksanaan. Seringkali kita menyangka bahwa kehidupan ini adalah medan penderitaan dan kesengsaraan. Namun, hakikat kedatangan kita ke semesta ini adalah untuk berbahagia, untuk merasakan keindahan hidup seutuhnya. Kita dibekali dengan kesempurnaan tubuh, pikiran, dan perasaan, yang sejatinya adalah pencipta realitas kita. Pondasi utama kehidupan yang menakjubkan bersandar pada dua hukum abadi, hukum sebab akibat dan hukum tarik-menarik. Hukum sebab akibat menyatakan, siapa yang menginginkan akibat yang baik, harus menciptakan sebab yang baik. Sebaliknya, setiap sebab yang buruk pasti akan mengakibatkan akibat yang buruk. Hukum tarik-menarik beroperasi melalui frekuensi. Jika kita terus memancarkan cinta dan kekuatan positif dari pikiran dan perasaan, maka semesta akan merespons dengan menarik semua hal positif ke dalam hidup kita. Namun, jika yang terpancar adalah negativitas, maka kita akan menarik semua hal yang negatif pula. Inilah panggilan agung semesta kepada kita, untuk mengubah diri, meningkatkan kualitas diri, agar lingkungan di sekitar kita ikut berubah dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Bagian 1. Ilusi korban dan jalan mengungkapkan cinta. 1. Realitas diri sejati, tidak ada korban. Salah satu kebijaksanaan paling mendalam adalah pemahaman bahwa di semesta ini, tidak ada orang lain. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Konsep ini menghancurkan ilusi menjadi korban. Apapun yang kita ungkapkan, kebaikan atau keburukan, sesungguhnya kita berikan kepada diri kita sendiri. Kita sendiri adalah pelaku, kita sendiri adalah medan magnet, dan kita sendirilah yang mengundang segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita. Tidak ada yang datang secara kebetulan. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menerima keajaiban tanpa memberi terlebih dahulu. Masalah sejati bukan terletak pada pihak luar, melainkan selalu pada diri kita sendiri. 2. Kunci hubungan yang menakjubkan. Bagaimana cara kita menciptakan jalinan hubungan yang harmonis dan berkualitas, baik dengan diri sendiri, pasangan, keluarga, hingga masyarakat luas? Rahasia utamanya sederhana, ungkapkanlah cinta, jangan memaksakan cinta. Daripada kita terus memaksakan agar pasangan mencintai dan memperhatikan kita, jauh lebih bijaksana jika kita yang terlebih dahulu mengungkapkan cinta dan perhatian kepada mereka. Sebab, tidak ada kekerasan atau kekejaman yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan cinta sejati. Jalinan hubungan yang menakjubkan dibangun di atas 4 pilar utama. Kepedulian, tebarkanlah kepedulian yang membuat orang lain merasa nyaman. Kebaikan, tebarkanlah kebaikan pada siapapun. Pengertian, pahami dan mengertilah orang lain, karena semua manusia ingin dipahami. Daripada kita marah, lebih baik kita memaafkan. Daripada menyalahkan, lebih baik kita memahami. Cinta tanpa pamrih, lakukanlah semua ini tanpa mengharapkan balasan. Intisari dari hukum cinta ini telah kita dengar sejak lama, kasihilah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tingkat kebijaksanaan seseorang dapat dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Jika kita memuliakan orang lain, hukum alam tidak akan pernah gagal mengembalikan kemuliaan dan kehormatan itu kepada diri kita. Bagian 2. Mengenali tindakan ketiadaan cinta. Mari kita waspadai tindakan-tindakan yang bukan berasal dari cinta, melainkan dari ketiadaan cinta. Tindakan yang lahir dari kegelapan. Tindakan-tindakan yang akan menjerumuskan kita pada panen negativitas. Karena hukum tarik-menarik akan melipat gandakan efeknya kembali kepada kita. Mencoba mengubah orang lain, ini bukanlah cinta. Jika ingin orang lain berubah, ubahlah diri kita sendiri. Merasa tahu yang terbaik, berhenti merasa sok tahu dan menyarankan sesuatu karena kita merasa paling tahu apa yang terbaik untuk orang lain. Merasa benar dan orang lain keliru, menghakimi orang lain yang berbeda sebagai pihak yang keliru adalah tindakan yang lahir dari ketiadaan cinta. Mengecam, menyalahkan, dan bergosip, mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi bergosip, berarti memancarkan frekuensi negatif yang pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Gosip tidak membahayakan yang digosipkan, tetapi membahayakan orang yang menggosip. Analogi kebahagiaan dan kesengsaraan. Pikiran adalah sumber utama penggerak kata dan tindakan kita. Inilah analogi yang harus kita pegang erat. Jika kita berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka kesengsaraan akan mengikuti kita. Kesengsaraan itu akan mengikuti kita seperti roda delman yang terpaksa mengikuti kaki kuda yang menariknya.
Jika kita berbicara atau bertindak dari pikiran yang jernih, maka kebahagiaan yang akan mengikuti kita. Kebahagiaan itu akan mengikuti kita persis seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh kemanapun kita pergi. Pilihan ada pada diri kita, menjadi penarik kesengsaraan atau penarik kebahagiaan. Strategi mengatasi konflik, personal emotional trainer. Ketika seseorang melukai hati kita, jangan membalas. Alih-alih merespons dengan amarah, kita harus meninggikan kualitas rohaniah dan kesadaran kita agar perlakuan negatif itu tidak bisa mencapai dan menjatuhkan kita. Kapal tidak pernah tenggelam oleh air di luar, melainkan oleh air yang bocor masuk ke dalam. Jadikan setiap orang yang menyulitkan dan menyakiti kita sebagai personal emotional trainer atau pelatih emosional pribadi. Pandang mereka sebagai guru kebaikan yang sedang menyamar, yang hadir untuk menguatkan kesadaran kita. Kita harus bersyukur atas kehadiran mereka, sebab mereka adalah alat semesta untuk meninggikan kualitas ruhani kita. Jika terjadi pertengkaran atau amarah, ingatlah analogi ini, air yang keruh tidak perlu dikocek atau ditambah apapun. Air yang keruh hanya akan menjadi jernih kembali jika didiamkan. Biarkan kekeruhan orang lain berlalu, karena ia tidak akan berlaku untuk kita. Bagian 3. Kekuatan keyakinan dan kesehatan sejati. 1. Definisi sehat sejati. Kesehatan sejati bukan sekadar ketiadaan penyakit. Sehat adalah kondisi di mana kita memiliki perasaan yang sama seperti saat kita kanak-kanak, penuh semangat, tubuh ringan dan luwes tanpa upaya, pikiran jernih tanpa kekhawatiran, selalu bahagia, dan tidur pulas setiap malam. Banyak orang yang mengklaim diri sehat, namun telah kehilangan gairah hidup, cemas, dan tidak damai. Mereka sedang mengalami ketiadaan cinta dalam diri. 2. Keyakinan membentuk kenyataan. Keyakinan adalah pikiran yang diulang-ulang dengan perasaan yang melekat kuat, yang akhirnya masuk ke alam bawah sadar dan menjadi program yang mengendalikan hidup kita. Keyakinan adalah keputusan pikiran, dan ketika keputusan telah dikeluarkan, ia seperti mengunci pintu dan membuang kuncinya. Waspadalah terhadap keyakinan negatif, seperti, saya gampang sakit, atau perut saya sensitif. Ketakutan akan penyakit justru menarik penyakit, karena kita memancarkan frekuensi negativitas terhadap tubuh. 3. Bukti kekuatan pikiran, efek placebo. Fenomena efek placebo dalam dunia kedokteran membuktikan kekuatan keyakinan. Pasien yang diberi obat palsu namun diberi sugesti positif bahwa obat itu mahal dan mujarab cenderung sembuh lebih cepat dibandingkan pasien yang diberi obat asli tanpa sugesti yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pikiran, perasaan, dan keyakinan kitalah yang memerintah 100 triliun sel dalam tubuh kita. Emosi memengaruhi setiap sel, bahkan mengubah struktur air dalam tubuh kita. Mengingat 75% tubuh kita adalah air, emosi negatif akan membuat struktur kristal air menjadi acak, mengganggu sistem kelistrikan dan kimiawi tubuh, yang menyebabkan kita rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, cinta, syukur, dan tertawa terbukti meningkatkan kekebalan dan menselaraskan sistem tubuh. Penutup, pilihan agung. Para sahabat kebijaksanaan, kita telah membeberkan semua rahasia hidup yang menakjubkan. Kekuatan sejati berasal dari dalam diri. Keluarkanlah kekuatan itu, keluarkanlah cinta itu, dan Anda akan menerima kembali sesuatu yang setimpal dengannya. Dimanapun kita berada, kehinaan akan ditimpakan, kecuali bagi orang yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhan dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Konflik dengan manusia sebetulnya berakar dari konflik kita dengan diri kita sendiri. Tidak ada kebaikan yang bisa dipandang kecil. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan menyebar seperti riak tak bertepi. Hidup yang menakjubkan adalah pilihan. Kita datang ke dunia ini untuk bahagia, bukan untuk menderita. Aplikasikanlah pelajaran 10 episode kebijaksanaan ini. Pilihlah pikiran yang jernih. Pilihlah untuk mengungkapkan cinta. Selamat meraih hidup yang menakjubkan.